Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertemu di kelas ini dalam kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah bersama dengan Bapak, ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Oke, baik ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian untuk berdiri dulu sebentar. Bluetooth mode. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah silakan kembali duduk kembali. Oke, tadi kalian sudah ditambahkan tentang semangat nasionalisme setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk sekarang Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? The Azeng ya. Oke, baik, Bapak akan mengabsen saja satu persatu kalian ya. AA Muhammad Badussalam, hadir. Alipah, Arya, hadir. Askal, hadir. Dajeng sakit ya? Ya. Dinaya, Huda, Nasta, Neng Bela, Lanang, Rahpiana, Rifki Fauzan, Salpa, Salwa, Sapa Nailah, Sipa Aulia, Sipa Unupus, Zidna. Oke, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya, supaya meningkatkan motivasi dan semangat kalian dalam memulai kegiatan pembelajaran hari ini dan juga melatih fokus ya pada awal-awal pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Ya, ice breakingnya itu tepuk ice breaking. Jadi ketika Bapak bilang pagi, maka kalian akan tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, berarti kalian akan tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, maka kalian akan tepuk tangan 3 kali. Paham ya? Nah, silakan kita coba semuanya berdiri dulu sebentar. Oke, Bapak coba. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, udah. Duduk kembali ya. Terima kasih. Biar kelihatan ada persiapan fokus ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit ulasan materi yang sudah dilaksanakan, diajarkan di pertemuan di minggu sebelumnya. Di pertemuan minggu sebelumnya, Bapak itu sudah memberikan pembelajaran mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, mungkin telah kalian ketahui ya dari pembelajaran di minggu lalu bahwa bangsa Indonesia itu ya selama ratusan tahun itu dijajah oleh bangsa Barat ya, bahkan dengan perjuangan para pahlawan sangat banyak, tetapi bisa dihentikan oleh kekuatan dari bangsa Barat. Tetapi ya muncul di awal tahun 1942 sebuah kekuatan baru dari Asia ya, dan mampu dengan waktu singkat mengusir penjajahan bangsa Barat dari Indonesia. Ya, mereka mengaku sebagai saudara tua Asia ya, yang akan membebaskan negara Asia dari penjajahan bangsa Barat, yaitu negara Jepang. Nah, negara Jepang dalam melakukan pendudukan di Indonesia itu memiliki karakter bertangan besi dan juga memiliki sebuah banyak sekali propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, di sini ada yang masih ingat ya salah satu dari propaganda pemerintahan Jepang di Indonesia. Salah satunya ada gerakan 3A. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Oke, betul. Jawabannya Rifki ya. Silakan duduk lagi. Oke, itu gerakan 3A ya isinya.
Itu salah satu bentuk propaganda yang ada dalam pemerintahan Jepang ya ketika menjajah di Indonesia, propaganda 3A. Selain itu juga dalam pemendudukan di Jepang itu menimbulkan beberapa bentuk dua hal krusial bagi kemerdekaan Indonesia. Apa saja? Yang pertama, selain berhasil mengusir kekuatan kolonial Barat, tetapi juga ya keadaan dari pendudukan Jepang di Indonesia itu mampu untuk menciptakan kesempatan bagi para pahlawan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu sekarang ya kita akan belajar bagaimana kekosongan pemerintahan Jepang, vacuum of power ya dari pendudukan Jepang itu mampu dimanfaatkan oleh para pahlawan untuk menghadirkan, untuk mewujudkan situasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya yang akan kalian mungkin harus lakukan, yang harus kalian capai yaitu pertama mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan yang kedua mampu memaknai nilai-nilai seputar proklamasi. Nah, untuk materinya ya, mengapa tadi Bapak kan udah bilang ya ada yang namanya kekosongan pemerintahan, vacuum of power dari pendudukan Jepang. Nah, vacuum of power atau kekosongan pemerintahan Jepang pas waktu penjajahan di Indonesia itu disebabkan karena di tahun 1945 Jepang itu mulai mengalami situasi terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Ya, itu diakibatkan oleh beberapa peristiwa ya. Peristiwa pertama itu karena adanya kekalahan di pertempuran di Midway ya di tahun 1942. Nah, ada yang tahu Midway itu di mana? Nah, Midway ini ya Bapak coba perlihatkan di sini. Di mana Midway? Nah, Midway ini adalah berada di daerah Amerika Serikat sekarang ya. Midway itu dekat dengan Hawaii, Kepulauan Hawaii. Nah, ini dulu di daerah ini terjadi pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat yang hasilnya itu menimbulkan Jepang mengalami kekalahan. Nah, kekalahan itu yang dialami oleh Jepang dalam pertempuran di Midway itu membuat posisi dari angkatan laut Jepang itu mengalami kelemahan. Sehingga ya sepak terjang perkembangan dari perluasan kekuasaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu terhenti ya untuk berkembang lagi untuk melakukan ekspansi ya untuk menguasai wilayah ke daerah Pasifik yang lain ya. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu kehabisan sumber daya ya. Kekalahan pertempuran di Midway di tahun 1942 itu menimbulkan beberapa senjata-senjata perang angkatan perang ataupun kapal-kapal milik Jepang itu mengalami kerusakan. Bahkan 4 kapal besar milik Jepang itu mengalami kerusakan dan juga banyak sekali ratusan pilot yang dimiliki oleh Jepang itu meninggal dunia. Nah, kekurangan-kekurangan ini yang timbul akibat kekalahan dalam pertempuran di Midway itu tidak mampu untuk diatasi, ditanggulangi oleh pasukan Jepang, terutama dari segi sumber dayanya. Sehingga kekurangan itu karena tidak bisa menimbulkan kelemahan yang semakin melemahkan posisi dari Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa ketiga yaitu adalah peristiwa dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di tahun 1945. Ya, 2 kota besar ya di Jepang yang dijadikan sebagai tempat industri Jepang untuk menghasilkan senjata dalam mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah, supaya Jepang itu cepat mengalami kekalahan, maka Amerika Serikat memilih 2 kota itu karena dianggap sebagai tempat penting ya yang dapat menunjang dan menguatkan posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya Amerika Serikat memberikan suatu serangan
dengan meluncurkan bom atom yang dibuat oleh Oppenheimer, ya, dijatuhkan di dua kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu diluncurkan, ya, itu membuat posisi Jepang semakin melemah dan mau tidak mau Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ketika posisi Jepang terdesak, maka Jepang harus meminta bantuan kepada negara jajahannya. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dengan cara apa? Kalau di Indonesia, dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena posisinya sudah terdesak. Nah, menarik simpatinya dengan apa? Dengan memberikan propaganda ataupun memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, supaya juga golongan-golongan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia juga itu mampu bisa diajak untuk kooperatif, tidak melakukan perlawanan kepada pemerintahan Jepang. Akhirnya direalisasikan itu dalam bentuk pembentukan pertama pada waktu lembaga BPUPKI atau disebutnya dengan Dokuritsu Chonbi Chusakai yang didirikan pada 1 Maret 1945 dan kemudian PPKI Dokuritsu Chonbi Inkai ya pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, lembaga-lembaga ini ya menjadi satu janji yang diberikan oleh Jepang bahwa Indonesia akan dibawa ke dalam suatu kemerdekaan ya walaupun pada akhirnya ya itu menjadi suatu kesempatan bagi para pahlawan memberikan suatu situasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, ini ada suatu video ya tentang bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Silakan kalian analisis dan pahami ya video tersebut. Pinjaman dengan legal dapat. Bentar. "79 tahun berlalu, inilah penampakan kota Nagasaki dan Hiroshima saat dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Bentar dulu ya. Oke, bentar. Ada iklan dulu ya. Soalnya ini semua dari YouTube. Aktivitas pajak tiba-tiba migran seperti ditusuk-tusuk saat itu cahaya. Migran juga, Oke. itu suara. Badai migran. Sorry telat. Kita harus segera kirim sampel. Ya. 79 tahun berlalu, inilah penampakan kota Nagasaki dan Hiroshima saat dijatuhi bom oleh Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 210.000 orang. Seluruh warga Jepang tak ada yang mengira bahwa negaranya menjadi target bom atom dalam proyek Manhattan yang sangat mematikan. Little Boy, julukan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, meledak pada 6 Agustus 1945. Dan Pac-Man, julukan bom atom yang digunakan untuk mengebom kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Sebelumnya, pada Mei 1945, sudah ada daftar kota di Jepang yang akan menjadi target bom atom, yaitu Kokura, Hiroshima, Niigata, dan Kyoto yang semuanya merupakan kota strategis. Setelah itu, Nagasaki muncul sebagai kota pengganti Kyoto, dan Hiroshima menjadi target selanjutnya karena adanya markas besar Angkatan Darat Kedua Jepang di wilayah tersebut. Melihat Hiroshima dan Nagasaki yang hancur total, Kaisar Hirohito menyerahkan pasyarat kepada AS dan sekutunya pada 15 Agustus 1945. Tragedi tersebut memukul mundur Jepang dari medan Perang Dunia Kedua. Pada Selasa 6 Agustus 2024, pejabat Jepang memperingati 79 tahun pengeboman atom Hiroshima dan mendesak para pemimpin dunia untuk berhenti mengandalkan senjata nuklir sebagai pencegahan dan mengambil tindakan segera menuju penghapusan senjata nuklir itu. 79年前です。
広島と長崎にもたらされた惨禍。人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。被爆の実相を広大に伝えつつ、非核三原則を堅持して、核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命です。Peringatan perdamaian tersebut diadakan beberapa hari setelah Jepang dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen AS untuk melakukan pencegahan yang diperluas yang mencakup senjata atomnya guna melindungi sekutunya di Asia. 核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により、核軍縮をめぐる情勢は一層厳しさを増しています。しかし、核兵器のない世界への道のりがいかに厳しいものであったとしても、Oke, nah Bapak sekarang mau kasih pertanyaan buat kalian. Tadi Bapak udah suruh sama kalian untuk menganalisis ya, melihat, mengamati video yang ditampilkan tadi ya. Apa yang kalian pahami dan mungkin ingat dari video yang tadi ditampilkan? Ada yang bisa tampilkan? Apa peristiwa itu yang terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu disebut sebagai peristiwa yang penting bagi proklamasi kemerdekaan? Oke, Zidna, silahkan. Dari video yang tadi saya menangkap bahwa peristiwa tentang bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 menjadi faktor penentu yang mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menciptakan kekuasaan kekosongan akibat kekalahan Jepang dari sekutu. Oke, ya bagus ya. Tanggapannya silahkan duduk kembali, Zidna ya. Jadi itu adalah peristiwa tentang bom atom Hiroshima Nagasaki ya, yang terjadi menjadi hal yang sangat penting bagi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Silahkan tepuk tangan untuk Zidna ya, bagus tanggapannya. Oke, berikutnya ada sebuah foto ya, silahkan kalian lihat ya foto tersebut. Nah ini foto ini ya, coba diamati ya, mungkin dari tokohnya siapa, ya tempatnya di mana ya. Nah sekarang Bapak tanya secara keseluruhan ya, apa peristiwa yang terjadi dalam foto ini dan kapan peristiwa itu terjadi dan mengapa disebut peristiwa itu penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Coba diingat-ingat apa foto yang terjadi. Oke, Siva silahkan. Peristiwa ini menunjukkan semangat dan keberanian pemuda yang mendesak proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Oke, bagus ya jawabannya dari Sipa. Kasih tepuk tangan. Nah itu ya, itu yang foto itu menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok ya, yang menceritakan tentang adanya perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua untuk segera mungkin mengadakan sebuah keadaan proklamasi kemerdekaan. Nah, berikutnya ada video lagi, silakan kalian amati apa video yang terjadi di sana. saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah.
hingga berhenti. Di zaman bom ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita berujung. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini biarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, sudah ya. Silahkan hasil analisisnya, Bapak kasih pertanyaan, apa yang digambarkan ataupun apa peristiwa yang terjadi dalam video ataupun gambar tersebut yang tadi ditampilkan, kapan peristiwa itu tersebut terjadi dan mengapa peristiwa tersebut penting bagi bangsa Indonesia. Oke, Pak Darussalam silahkan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dilakukan pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai peristiwa titik puncak perjuangan bangsa dengan adanya pernyataan kemerdekaan. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Badru. Nah, itu peristiwa akhir perjuangan ya, titik akhir perjuangan dari para pahlawan dengan adanya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Nah, beberapa peristiwa yang tadi ditampilkan dalam bentuk video dan foto, ya itu adalah beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai peristiwa yang ikonik bagi terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya, membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu mampu untuk menghasilkan suatu kemerdekaan walaupun dalam situasi sebagai bangsa yang terjajah dan kemudian harus menghasilkan semua kemerdekaan itu dalam waktu yang singkat dan harus melalui peristiwa-peristiwa yang penuh kegentingan. Nah, oleh karena itu, ya, untuk sekarang, ya, silakan diskusikan, ya, kalian mengenai tentang makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, di minggu lalu itu kan Bapak sudah melakukan asesmen ya, diagnostik kepada kalian ya, yang kemudian nanti membuat suatu kelompok ya, yang sekarang mungkin kalian sudah pada tahu kelompoknya masing-masing ya. Silakan mungkin kalian sekarang belajar secara berkelompok untuk saling bertukar informasi ya, saling memberikan pengetahuan yang tadi sudah dipahami dari materi yang sudah diberikan ya, secara berkelompok saling bekerja sama ya, supaya lebih optimal lagi dalam memahami materi tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, LKPD-nya
sudah Bapak berikan kepada kalian, silakan dipelajari ya. Runtutan instruksinya ya. Pertama, mungkin langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian lakukan diskusi secara mendalam ya mengenai makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan ya. Kalian bertukar informasi. Yang kedua, kemudian kalian hasil diskusinya, hasil analisisnya dari tiap-tiap anggota kelompoknya kalian bentuk dalam sebuah presentasi visual, role play ataupun sebuah drama maupun sebuah voice over, rekaman suara. Nah, yang ketiga, setelah kalian bentuk hasil diskusi itu dalam berbagai bentuk media belajar, kalian presentasikan, kalian tampilkan di depan kelas secara berkelompok ya. Silakan Bapak kasih waktu sekarang untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Mau menampilkan apa kelompok yang ini? Drama, oke bagus. Kelompok ini mau menampilkan tentang apa? Presentasi visual. Berarti bikin kayak gambar ya. Medianya apa? Karton. Nah, bagus. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok ini mau menampilkan apa? Audio. Berarti rekaman suara kan? Silakan dikerjakan. Nah. Ditulis ya nanti tiap-tiap peristiwanya, perjudulnya apa, dari awal pas waktu berarti ketika diawali pas waktu pembentukan BPUPKI ya, dan juga pembentukan PPKI sampai terakhir itu pas waktu penyusunan teks proklamasi. Ya ini berarti kelompok yang memilih drama ya, memilih drama. Jadi nanti kalian tentukan ya tokohnya masing-masing siapa yang berperan ya, dan mungkin lebih spesifik lagi peristiwa apa yang mungkin akan lebih detailkan lagi diceritakan dalam drama tersebut ya. Yang mau jadi narator siapa? Ya, mau menceritakan tentang peristiwa apa? Detik-detik proklamasi. Berarti diawali dari peristiwa apa? Proklamasi. Nah, atau mungkin bisa diawali dari peristiwa pas waktu Rengas Dengklok, bisa itu ya diawali. Nah, atau lebih detailnya lagi nanti mungkin pas waktu penyusunan teks proklamasi. Nah, yang jadi Soekarno siapa? Oke, ya. Cek dirundingkan ya, diskusikan. Yang ini rekaman suara berarti milih rekaman suara ya tugasnya. Berarti nanti dijelaskan ya beberapa peristiwa tentang seputar proklamasi. Berarti diawali ketika pas waktu pembentukan BPUPKI ya, sama pembentukan PPKI diteruskan. Nah, nanti sama air ketika ada penyusunan teks proklamasi. Ya, silakan.
Yang pertama aja kan, pertama apa? Coba ini silakan masuk. Yang pertama apa? Silakan masuk. Terus kenapa? Terus di ketiga yang suhu keempat bapak kamu membutuhkan. Terus coba dari awal. Ada kesulitan? Tidak dalam mengerjakan tugas? Ya. Nanti dalam penjelasan yang runtut ya, tanggalnya sama penjelasan peristiwanya sesuai dengan waktu, jangan ketukar. Nah gitu ya, ini dikasih judul aja ya, peristiwa ya, menyesuaikan. Ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Enggak. Dari waktu, tanggal barangkali takut ada yang ketukar? Tidak. Ingat ya berarti ya. Tuntut ya. Berurutan. Dari ini ada kesulitan enggak dalam mengerjakan tugas? Pilih drama? Nah, tidak ada ya. Berarti dihafalkan teksnya ya. Nah, nanti ya, berarti sekarang disusun teksnya, teks naskah drama disusun ya, naskahnya dibikin sama kalian, nanti dihafalkan satu persatu. Nanti ditampilkan ya. Ya, ini ada narasinya di sini. Dari iya, jadi aku ngobrol dulu baru kamu. Udah sok, udah tenang itu untuk merumuskan evaluasi. Silakan masuk Bapak. Tenang Pak. Silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Silakan Anda berdiskusi di ruang depan. Maju kan? Maju kan maju. Iya, nih. Nih. Yang tersebut nih, yang tersebut. Anda berdiskusi. Nanti berarti di rekaman suaranya berarti sama satu apa ya aja ya? Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka. Nanti direkam sama kalian kalau yang rekaman suara ya. Nanti filenya kirim ke Bapak. Hasil rekaman suaranya. Nanti dipresentasikan dulu tapi di depan ya, pas waktu ngerekamnya. Ya per peristiwanya. Ada pertanyaan nggak? Ya, udah bisa nyusun peristiwanya.
Oke, udah coba Bapak cek ya, ini hasilnya. Ada tersusunnya ini pembentukan BPPKI, Ini peristiwa bom atom, ya. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Ini penyusunan proklamasi ya, atau proklamasi kemerdekaan. Nah, yang ini berarti tentang makna. Berarti ini yang nanti setelah dijelaskan tentang proklamasi kemerdekaan, kalian jelaskan itu maknanya. Yang jadi Muhammad Hatta siapa? Rifki ya. Ada kendala memenangkan Muhammad Hatta, Rifki? Ada. Teksnya dihafalkan ya Muhammad Hatta. Soekarno Badrussalam apalagi ya? Itu banyak tuh pasti. Ya, giliran dari Soekarno. Nanti pas waktu adegan yang pembacaan teks proklamasi berarti pakai teks aja gak apa-apa ya. Misalkan namanya juga pembacaan teks proklamasi. Nah. Askal jadi apa? Laksana Maeda. Ya. Masud Arya. Ya. Ahmad Subarjo. Salwa. Oke, sama teman-teman. Jadi narator ya. Seperti tinggal dihafal-hafal ya. Berarti udah dibagiin tiap tugas-tugasnya. Pas satu nanti untuk presentasi, yang BPPK bagian siapa? Si Pak. Yang pembentukan BPPK bagian siapa? Si Pak. Yang tentang bom atom? Kuda. Yang Rengas Dengklok? Alipah. Ya, yang Rengas Dengklok ya. Yang atas proklamasi? Brili. Makna Salwa ya. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan satu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Silahkan masuk semua. Saya minta siapa berada di rumah saya agar sekalian terjadi keselamatannya. Baik, di ruangan mana kita mau merumuskan? Silahkan Anda berdiskusi di ruangan. Iya nggak sih? Iya, Udah skip apa sebaca? Arya. Gimana Pak?
Saya perlu ada pernyataan mengenai kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai penggunaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Boleh. Yang membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, terima kasih ya. Udah hafal? Udah untuk tugasnya untuk ke depan? Giliran apa kamu teh? Yang ini? Yang bom atom. Hiroshima dan Nagasaki. Kan iya teh diskusi alur kita juga BBRS jeung persiapan. Juga BBRS persiapan wacana proklamasi si Bandro. Atau bisa di BBRS kenapa baca. Udah dibagi-bagi tugas kalau pakai yang ini? Nasta, giliran apa kamu teh? Peristiwa apa? Bom atom Hiroshima Nagasaki. Lanang? Pembacaan teks proklamasi. Ya. Bella, bagian apa kamu? Tentang apa itu? BPUPKI. Salpa? Kemerdekaan. Safa, kamu giliran apa? Dina ya? Oke. Udah hafal ya, nanti kalau dihafalkan ya. Ini langsung direkam. Udah proklamasi mau baru mau ngatain mama si Soekarno udah minimal udah Waktu untuk diskusi kelompok, Bapak kasih waktu tinggal 15 menit lagi ya. Silakan kalian manfaatkan sisa waktu itu untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Mana ada pertanyaan? Badrul ada pertanyaan? Tentang tugas?
Jitna ada pertanyaan? Ada. Gimana? Apa? Awal drama dimulai dari dalam aja. Dari dalam. Ya, dari dalam aja. Dimulai berarti pas waktu pas waktu apa itu? Laksamana Maida ya. Pas waktu Laksamana Maida nanti mungkin dibuatnya itu rombongannya itu mau masuk. Ketika rombongannya udah disuruh masuk, baru ya duduk secara berkelompok, secara rombongan. Gitu. Nanti kan mungkin pas waktu ada yang saya itu milik ya, saya itu milik berarti baru nanti memisahkan tempat untuk mengetikkan ya, kan tugasnya untuk mengetik teks proklamasi kan. Nanti adegannya berarti 1-2 ini. Ada 2 adegan ya. 3 adegan mungkin sama yang pembacaan ya, biar lebih detail lagi peristiwanya. Jadi adegan yang satu yang pas waktu rombongan ke rumah Laksana Maeda, yang rombongan kedua mungkin pas waktu yang akan melaksanakan pembacaan teks proklamasi, yang mau kayak bikin jahit bendera, kemudian baru terakhir itu yang pembacaan teks proklamasi ya. Nah ini ya, kalau udah berarti tinggal dipelajari lagi ya, dimatangkan lagi ya bagian-bagian tiap-tiap tugasnya dari tiap-tiap anggota kelompoknya ya, nanti tinggal dijelaskan aja. Dah kelihatan ya mungkin tulisannya ini. Dah. Bagaimana mungkin kita akan menuliskan suatu teks proklamasi dengan Jepang? Udah paham, Vin? Gak ada pertanyaan? Bella ada pertanyaan barangkali? Tidak. Ya. Salva ada pertanyaan? Jadi nanti pas waktu menjelaskan di depan berarti keras ya, lebih keras ya. Soalnya kan ini rekaman suara. Satu HP aja ya, satu HP aja buat ngerekam ya. HP siapa? Yang sapa. Oke, waktunya tinggal 10 menit, silakan kalian gunakan kembali untuk mengerjakan lebih detail lagi mengenai tugas yang diberikan kepada kalian. Si Laksmana beda banget, ada kumpul datang jadi suku. Sukunya dibilang manusia sekali.
Ini siapa yang kakinya kita putar? Mari Pi. Sambil kan nanti sudah selesai tuh, pas udah habis saya dulu ketik. Nah itu yang di belakang opsi yang di tengah dipindahin dulu ke sini. Laksamana ikut. Ya, Laksamana ikut ya. Saya timur itu. Jawa Balik nggak ikut. Ah itu rombongan ya. Nah, rombongan. Kalau Laksamana yang punya rumah banyak nggak ikut rombongan. Ya, iya. Cuma di punya rumah doang. Udah gitu tuh nanti bisa aku bacain sih kalian ini pindahin dulu nanti rapiin dulu. Terus abis itu kamu nanti datang jadi subur. Berarti sih ya udah di sana gitu. Udah sebelumnya mungkin udah ada ilmu mungkin ya yang proklamasi kemerdekaan ya. Nah, udah pernah dipelajari kan mungkin itu materi yang ini. Sekarang mungkin diperdalam lagi di kelas 11 mah ya. Proklamasi kemerdekaan. Berarti sih Pak giliran yang bagian apa? Yang moderator ya. Cuman soalnya kan teksnya nggak ada bagian untuk menjelaskan peristiwa kan. Nah, berarti awal sama akhir ya, awal sama penutup ya diskusi. Udah tahu berarti ini per ininya bagian ini. Ya. Habis dari kelompok yang itu berarti. Ya. Nah. Tadi diawali dari Salka ya, dari Salka, terus yang terakhir dari Membela. Mana waktu yang ini, yang ini. Yang mana? Mana? Yang ini. Udah ingat tapi ya. Lima menit lagi waktu untuk berdiskusi ya, untuk membuat hasil diskusinya nanti ya. Silahkan kalian gunakan sisa waktu itu.
Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan menuliskan suatu teks proklamasi di rumah seorang mana gitu? Nah, ya kan misalnya saya menjadi muslim Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Silahkan Anda berdiskusi di rumah saja. Bagaimana biar kita mengambil rumusan darurat kita ini dengan kalau bangsa Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai kekuasaan dan kekuasaan disertakan secara saksama dan dalam tokoh yang sesingkat-singkatnya. Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana cara saya Waktu tinggal 3 menit lagi, silakan lebih dipersiapkan lagi ya untuk nanti tiap-tiap kelompok menampilkan hasil diskusinya dalam bentuk yang mungkin kalian pilih sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah gitu berarti nggak usah yang dipasangin ya. Ripki nggak pakai aja yang itu ya. Soalnya nanti takutnya malah bukan serius, malah jadi komedi ya. Soalnya kan harusnya yang warna transparan. Nggak apa-apa lah. Yang penting hafal teksnya ya. Ini kereta. Sudah siap kelompok ini? Sudah?
Gak ada lagi yang mau disiapkan? Udah siap? Label yang ini udah siap? Berarti udah hafal naskahnya berarti ya, karena ini kan drama ya. Udah siap? Oke. Udah siap kalau pakai ini? Udah? Oke, disiapkan ya. Oke, ada waktu 2 menit lagi, silahkan. Untuk lebih mematangkan lagi sebelum kalian presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, baik. Kita mulai aja untuk presentasi hasil diskusi kalian masing-masing ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya. Dibawa ya bahan hasil diskusinya. Siapa yang pertama akan membuka diskusi hasil diskusinya? Ini. Abi. Ya, pembukaan ya si Pak Sok. Yang lain perhatikan ya hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Husna Suwanda, guru sejarah, dan teman-teman yang hadir di hadapan kita kali ini. Semoga limpahan rahmat serta salam senantiasa menghampiri kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, si Paulia, dan di sebelah saya ada si Faun, di sebelah si Faun ada Huda, di sebelah Huda ada Alipah, dan di sebelah ada Brili, dan di sebelah Brili ada Sawa. Yang memiliki kehormatan untuk menyajikan tugas yang sudah kami buat mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh si Paun mengenai pembentukan BPUPKI dan PPKI. Oke, bisa ke depan, lebih ke depan lagi. Nah, biar kelihatan. Silakan dimulai si Paun. Pada tanggal 29 April. Lebih ke sini lagi. Nah, biar kelihatan. Nah. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar, dan 60 anggota dari berbagai daerah yang menyelenggarakan 2 kali sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 sebelum akhirnya dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugasnya dianggap selesai. Dan pembentukan PPKI, setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 dengan Ketua IR Soekarno dan Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta serta jumlah anggota awal 21 orang yang kemudian bertambah menjadi 27 orang yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara teknis dan administratif. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Huda mengenai peristiwa bom atom. Oke, baik Huda.
Pada 26 Juli 1945, Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok mengeluarkan deklarasi Potsdam yang menyerukan Jepang untuk menyerah. Namun Jepang menolak sehingga Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang mempercepat keputusan Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Alipah mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Dan setelah Ahmad Subarjo menjembatani perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, disepakati bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Lalu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Brili mengenai penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi. Pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi disusun di Rumah Laksamana Maeda di Jakarta oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Diketik oleh Sayuti Melik dan didampingi oleh wartawan BM Diah. Dan setelah selesai pukul 3 waktu Indonesia Barat, teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Sawa mengenai Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menegaskan hak bangsa Indonesia untuk berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing dan menentukan puncak perjuangan panjang para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Bagus ya, hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Maka untuk menghargai hasil diskusinya dari kelompok 1, silakan kalian untuk sekarang memberikan tanggapan yang membangun bagi kelompok 1. Ada yang mau kasih tanggapan atau masukan? Oke, Salpa apa tanggapannya? Oke, udah. Oke, makasih Salva ya. Oke, jadi media karton ini mungkin bisa membantu dalam lebih memahami lagi tentang runtutan makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Oke, baik. Sekarang giliran kelompok kedua. Silahkan untuk dipersiapkan kelompok kedua untuk memberikan hasil diskusinya ke depan. Persiapannya ya kursinya. Kalau misalnya ada properti yang harus dibutuhkan ya.
Oke, kelompok 2 ya, mau menampilkan hasil diskusinya dalam bentuk drama. Oke. Sudah? Bisa dimulai? Kelompok 2. Nah, pembukaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah drama singkat mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan. Langsung kita mulai saja ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dr. Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Akhirnya, Mr. Ahmad Subarjo berhasil menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana bila kita mengambil rumusan BPUPKI dengan nada kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pemilihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir pada rapat saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda. Bagaimana bila panas saja yang didatangi dan paham? Ya kamu bagus, saya setuju. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, dan Esuhud.
Terima kasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hedraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terjadinya proklamasi kemerdekaan memberikan makna menjadi pernyataan resmi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, mengakhiri penjajahan, serta menjadi tonggak perjuangan bangsa untuk menentukan nasib sendiri menuju kemerdekaan sejati, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan yang membuka jalan bagi pembangunan dan identitas nasional yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Bagus ya, menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah role play atau sebuah drama tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan dari penampilan hasil diskusi dari kelompok 2? Ada? Oke, Salwa silahkan. Melalui presentasi kelompok 2 ada beberapa fakta dari proklamasi yang menurut saya diketahui dari presentasi ini, seperti kepentingan mengenai peristiwa penyusunan teks proklamasi. Oke, udah. Masih Salwa ya. Jadi lebih bisa menghidupkan kembali ya bagaimana reka-reka, bagaimana peristiwa mengenai proklamasi kemerdekaan, karena ada gerakan-gerakan mengenai proses-proses ya mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan yang sudah diadegankan oleh kelompok 2. Nah, sekarang giliran dari kelompok 3. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin presentasikan hasil audio kami. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan telah melalui sejumlah peristiwa penting hingga mencapai kemerdekaan proklamasi kemerdekaan RI. Berikut timeline upaya pencapaian kemerdekaan yang disusun oleh kelompok kami. 29 April 1945 pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. 6 Agustus 1945 menyebarkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh AS. 14 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Diningrat kembali ke Indonesia. Dengan Syahrir mendesak Soekarno Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. 12 Agustus Soekarno, Hatta, dan Diningrat bertemu Mas Hatta
Demonstrasi di darat Vietnam. Jepang menyatakan akan menyerahkan kemerdekaan ke bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945, naskah proklamasi disusun oleh Laksamana Maeda. Soekarno membacakan teks proklamasi di rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pukul 10 WIB. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu dengan adanya kemerdekaan Indonesia pada akhirnya menjadi negara yang bebas dari jajahan. Dan yang seperti Indonesia akan seperti negara lainnya yang bebas dari jajahan negara lain. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, yang menampilkan hasil diskusinya melalui sebuah rekaman suara, ya, audio suara. Nah, sekarang giliran dari kelompok yang lain, ya, untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, Arya silahkan. Saya mengapresiasi kelompok 3 yang melakukan ide kreatif yaitu dengan taman suara. Ini membuat presentasi sejarahnya menjadi lebih hidup dan tidak bosan. Oke, dah, terima kasih Arya. Ya, jadi melalui suara itu kita bisa mengetahui ya tentang makna dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, Bapak apresiasi ya usaha kalian dalam mengerjakan tugas LKPD yang sudah tadi kalian kerjakan. Ya, kalian Bapak rasa sudah mampu untuk menjelaskan, menyajikan ya materi mengenai makna peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan secara runtut dan akurat sesuai dengan fakta sejarah. Presentasi yang mengagumkan. Ya, kalian mampu menjelaskan semua itu dengan lugas dan juga dengan media belajar yang kreatif. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk sekarang Bapak akan mengetes ya kemampuan kalian setelah tadi udah Bapak kasih materi mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Maka silakan untuk sekarang ya silakan kalian persiapkan HP-nya masing-masing ya. Kemudian setelah dipersiapkan HP-nya masing-masing, kalian searching, browsing di internet Quizwiser. Quizwiser. Quizwiser terus pilih join ya, pilih join. Nanti kalau udah pilih join, kalian masukkan kode 91524. Silahkan dicoba ya. 91524. Oke, baru Huda yang masuk. Silahkan yang lain. Udah Salwa, Sipa, Rifki, udah. Silahkan yang belum.
Arya udah masuk? Sok, yang lain yang belum diusahakan coba. Jadi nanti kalian bakal dikasihkan suatu pertanyaan dari materi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nanti kalian jawab. Kalau kalian misalnya salah dalam menjawab pertanyaan itu, kalian nanti posisinya akan mundur. Kalau misalnya jawabannya betul, berarti kalian akan maju satu langkah. Oke, bagi yang belum silakan diusahakan, dicoba dulu. Sudah semua masuk? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Oke, udah semua masuk ya, terakhir Lanang masuk ya. Oke, kita mulai. Nah, silahkan kalian kerjakan soal-soalnya. Oke, baru Zidna ya. Zidna udah lebih awal ya, silakan. Yang lain jawab pertanyaannya. Udah keluar soal-soalnya? Ya.
Sok dijawab ya. Kalau kalian menjawabnya betul berarti naik 1 langkah, kalau salah berarti mundur 1 langkah. Aku mau sih. Oh, berarti kamu ini namanya kamu intinya dijahit oleh Fatmawati. Peristiwa Lima menit lagi, silahkan untuk sampai ke garis finish kalian.
Oke, Zidna udah beres ya? Udah finish ya? Oke, yang lain? Udah menyelesaikan pertanyaannya dengan benar, yang lain? Ini apa? Dijahit oleh siapa? Dijahit oleh salah. Udah, ada yang selesai lagi selain Zidna? Badru udah? Oke, bentar yang dilanjutkan itu. Udah. Oke, beberapa orang lagi ya, sedikit lagi ya. Sudah mulai mau finish semua. Oke, udah semua ya, udah semua finish. Silahkan kalian simpan lagi HP-nya. Keluar aja dari aplikasi Quizwiser ya. Oke, LKPD-nya Bapak ambil ya, ini tadi yang hasil diskusinya. Yang tadi diskusikan Bapak ambil. Nah, tadi dari awal mungkin sampai akhir ya sudah Bapak kasih tahu tentang materi pembelajaran ya, dari tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan ya. Nah, tinggal mungkin sekarang kalian menyimpulkan ya dari materi yang dipaparkan tadi, dari Bapak jelaskan sampai kalian tadi melakukan diskusi secara berkelompok ya. Nah, ada gak yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, Zidna. Kesimpulan utama yang saya dapatkan adalah bahwa proklamasi bukan sekedar pernyataan lepas dari penjajahan, melainkan awal dari lahirnya sebuah negara berdaulat yang memiliki hak dan kewajiban atas menentukan nasibnya sendiri. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Zidna kesimpulannya ya. Oke, Bapak tambahkan kesimpulannya ya. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu runtutan peristiwa ya yang harus dilalui oleh para pejuang ya, yang menjadi sebuah bukti hasilnya nanti proklamasi kemerdekaan bahwasanya
bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mampu untuk berdaulat dan juga mampu untuk menciptakan sebuah kemerdekaan ya yang mungkin harus dilalui oleh para pahlawan, diperjuangkan, ya, dikorbankan, harus mengorbankan nyawanya, ya, sedemikian rupa. Nah, untuk itu mungkin sekarang kalian sebagai penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan itu, ya, dilestarikan kemerdekaan itu jangan sampai hilang. Dengan cara apa sih? Dengan cara mungkin belajar bersungguh-sungguh, kemudian mencintai produk yang dibuat oleh negara Indonesia dan mencintai budaya-budaya yang berasal dari negara Indonesia. Oke, untuk sekarang kita luangkan waktu sebentar untuk melakukan refleksi pembelajaran, ya. Dipersiapkan lagi HP-nya masing-masing. Silahkan kalian persiapkan HP-nya masing-masing, kemudian scan barcode yang ada di depan, ya. Nanti ketika di-scan, nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran, ya, mengenai pembelajaran yang kalian rasakan pada hari ini. Silahkan dicoba. Ada yang kesulitan, boleh mendekat aja gak apa-apa, silahkan untuk men-scan barcode-nya. Ya, nanti keluar pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang didapatkan, apa yang dirasakan ya pembelajaran pada hari ini. Gitu. Sudah selesai? Bisa dibuka? Bisa, ya silakan dijawab. Sesuai yang kalian rasakan ya, dengan jujur. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah beres? Oke. Oke, kalau sudah selesai, mungkin pembelajaran pada hari ini ya tentang makna seputar proklamasi kemerdekaan, ya dari penjelasan yang tadi oleh Bapak jelaskan materi-materinya sampai nanti tadi mungkin kalian bikin kompo kemudian hasil diskusi kelompoknya kalian presentasikan, ya. Sekarang kita berada di posisi di akhir pembelajaran, ya. Persiapkan saja ya di pertemuan di minggu yang akan datang, ya, di pertemuan di materi yang akan datang mengenai pembentukan pemerintahan ya setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, silakan mungkin di rumah nanti kalian mencari referensi ya mengenai materi tersebut tentang pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ya, untuk dipersiapkan di pertemuan yang akan datang, ya. Nah, ada kalimat mungkin terakhir dari Bung Hatta, kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil keringat dan air mata. Generasi muda wajib menjaganya. Oke, tepuk tangan ya. Nah, untuk menyempurnakan pembelajaran pada hari ini, ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Akhirati hasanah wa qina adzabannar.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Bapak cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.